Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syafika dengan NIM 24171002. Saya dari Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti. Hukum pidana disebut ius poenela, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang dimana terhadap pelanggar diancam hukuman. Pertama, hukum pidana material. Hukum pidana material berisikan peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap, tindakan, atau perbuatan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misalnya pada pasal 27 kutipan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana panjang paling lama 6 tahun. Delik material, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindakan, atau perilaku. Misalnya pasal 359 kutipan barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang. Sumber hukum pidana di Indonesia, pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, peraturan-peraturan tindakan pidana di luar kutip. Misalnya, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Anti Money Laundry, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Anti Trafficking, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Anti Terorisme, dan lain-lain. Berlakunya kutipan dalam hukum pidana ada grum yang berbunyi ulu delicium nola nulle poena sine pravilege poenali. Artinya, tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Sebelumnya, ketentuan ini Stabarfeld dapat dipidanakan orang melakukan perbuatannya. Asas berlakunya KUHP. Pertama, asas teritorial atau wilayah. Kedua, asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. Ketiga, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Empat, asas universalitas atau asas persamaan. Kategorisasi peristiwa pidana. Pertama, komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan. Omisionis adalah terjadinya delik seseorang melalaikan seluruh atau tidak berbuat. Ketiga, komisionis promisionim, yaitu tindak pidana yang dapat umumnya dilaksanakan dengan perbuatan tapi mungkin terjadi apabila tidak berbuat. Pertama ada pidana pokok, itu contohnya mati, penjara, kurungan, denda. Terus pidana tambahan itu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Hukum acara pidana merupakan tata cara atau prosedur bagaimana proses untuk melaksanakan, menuntut, membela, mengadili orang yang telah melakukan tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran hukum. Pendapat ahli Debos Kemper, sejumlah asas-asas atau peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana undang-undang hukum pidana dilanggar, maka negara berhak menggunakan haknya untuk mempidanai. Simon, norma yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapan mempergunakan haknya untuk mempidana. Tujuan untuk mencari pendapat kebenaran material mendekati, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat. Para pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana ini, pertama, setiap orang sebagai saksi atau ahli atau pelaku. Kedua, pejabat penyidik atau penyelidik polisi atau PPNS. Ketiga, pejabat penuntut umum JPU. Pejabat eksekusi pidana, hakim, aparat, misalnya petugas LP. 5, penasihat hukum atau pengacara.
Ilmu pengetahuan membantu hukum acara pidana ini secara logika, berpikir dengan akal, sebab akibat aksi-aksi hipotesis analitensi bermanfaat dalam prasangka, menghubungkan beberapa fakta, data, orientasi, hipotesis, verifikasi. Itu secara psikologi, ilmu tentang perilaku memperlakukan seseorang secara tepat. Kriminalistik, informasi berdasarkan bukti-bukti yang diangkat dokter forensik. Teknosiologi, balistik, daktoloskopi. Kriminologi, ilmu tentang sebab kejahatan dan penyalahgunaan. Tahap pertama pertama ada tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dan pendahuluan adalah pertama kali dilakukan oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik adanya dugaan telah dilanggar. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana dapat dipidana atau tidak. Selanjutnya itu adalah penyidikan, osporing, serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut. Cara tertentu orang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkapkan tentang pidana yang terjadi dan menemukan tersangka pasal 1 butir 2 KUHP. Selanjutnya itu keterangan meliputi tindakan apa yang telah dilakukan, kapan di mana tindakan tersebut dilakukan, dengan apa bagaimana tindakan tersebut dilakukan, mengapa motif tindakan tersebut dilakukan, dan siapa pembuat perilaku tindakan tersebut. Penyelidikan atau penyidikan merupakan bagian integral sistematis dari tindakan lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.